menjadi Nahdlatul Ulama. Dan banyak sekali, mau dari kacamata mana Nahdlatul Ulama kita membaca, mau dari kalangan makom para santri yang berkelas dengan Hari Santri Nasional, yang arti ngobrolnya sedikit dibalagokan, mau menggunakan konsep intelektual yang akademisi, itu pun ada khususnya. Jadi betul Nahdlatul Ulama ini sebetulnya bukan Nahdlatul Ulama maknanya, tapi Nahdlatul Alam. Tapi kebangkitannya dunia justru kalau kita mau melihat daripada makna hakikinya Nahdlatul Ulama itu sendiri. Karena berkaitan dengan Hari Santri itu sendiri, maka dari beberapa narasi dan sumber yang kami dapatkan, pergerakan Nahdlatul Ulama ini dibagi dua secara global. Yang pertama secara tasbiyah, yang kedua secara kamiyah. Artinya kita nggak fanatik banget, kita siap menerima perbedaan dan kita siap menerima persamaan dan kita siap menerima hal baru selagi hal itu adalah tidak berkaitan dengan konsep kemanhajan. Jadi kita punya asbab wa nuzul Nahdlatul Ulama. Itu kalau melihat daripada asbab dan nuzulnya itu adalah dari Jamiah Al-Mujassimah yang ada di Kingdom of Saudi Arabia, yang mana kebetulan cuma saya tidak menyebutkan jabatannya, saya malu hari ini karena saya juga mantan Jamiah Ibnu Samud di Riyadh. Jadi masalah di hari Laila nahnu natakallamu bil lughati al-arabiyyah bil fusha min al-awwal hatta al-akhir insyaallah nahnu nastati ala dzalik walakin kum alladhi yahduruna fi hadhihi Laila mungkin ma yastati'un ma yafhamun ayyahu anda ku Indonesia lain. Tapi aku jadi kalau sampai mau ngobrol kemanhajan tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tepat bisa gitu. Orang simpulima karena mantan gitu masalahnya. Dari mantan mah lebih indah membicarakan hal yang nimnya ya. Lebih enak. Jadi kalau kita mendengar mantan kawin lagi, nggak boleh sih adanya. Tapi kalau meninggali mantan itu tikus dunia adanya. Senang. Jadi seperti itu. Baik, ada tasbiyah, ada tanwiyah. Tasbiyah itu adalah mikot makani dan mikot zabani yang tidak boleh keluar daripada konun, daripada mabadi, daripada kolom mabadinya Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu tentang kemanhajan. Siapapun yang berbicara tentang tasbiyah ini kita tidak boleh berubah dan kita tidak bisa berubah, yaitu tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikunci dengan 3 kuncian. Alladzina yatamassakuna bi ahadil a'immatil arba'ati fil fiqh. Yang kedua, walladzina yatamassakuna bi Imam Abi Hasan Al-Asy'ari wa Abi Mansur Al-Maturidi, dan waladina yatamassakuna bi Imam Junaid Al-Baghdadi wa Abi Hamid Al-Ghazali fi thariqatit tasawuf. Hal ini kita tidak bisa keluar dari manhaj akidah. Kayak jadi NU tapi tidak begitu kunut tapi bisa ya teman. Tidak bisa dirobek ya teman. Sabab kita manhaj itu bentuknya tasbiyah. Artinya komun asasi kita yang dijawantahkan, yang direalisasikan, yang ditahakukkan kepada bentuk kenyataan kita, yaitu tentang kemanhajan ini. Kita tidak bisa berubah. Justru kita harus mempertahankan dan mengajak mereka yang terkena pada orang yang tidak tepat secara manhaj, dan itu tugas kita utama. Bahwa tugas Nahdlatul Ulama adalah mempertahankan manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk warga masyarakat saya tidak berdakwahnya, tapi karena ini yang hadir penggawa Nahdlatul Ulama semua, berarti saya kasih istilahnya job tersendiri lah, artinya tendangan-tendangan khusus, kick khusus bagaimana trik menghajar kaum non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah pada malam hari ini kita bahas. Ini yang ditunggu. Kita bahas tentang al-tajassum, al-wahabiyah dan sebagainya. Insya Allah juga kita akan membahas ke sana. Dan juga di tasbiyah ini adalah tugas utama kita dalam mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengajak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ajengan NU mulai galak, sebetulnya tidak galak Kiai NU itu.
Kenapa saya sering ngamuk di panggung di daerah Bekasi sini? Karena nyaris di Bekasi ini tidak ada the lion of Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada singa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau sebuah gunung tanpa singa, itu berarti say goodbye. Pohon akan dihancurkan dan tunggulah banjir yang akan datang. Jadi kenapa Anda berani menebang pohon? Karena saya yakin gunung ini tidak ada singa. Tapi misalkan ngerti mengkari pohon singa nih, ya boro-boro metu nang alas nang pinggir ae wis pot direpol. Jadi baru masuk ke hutannya. Di pinggir hutannya sudah nggak berani, apalagi mentouch gunung tersebut. Dan Bekasi, Depok dan sekitarnya adalah lahan terindah dan lahan terempuk untuk mentajasumkan warga masyarakat Nahdliyin yang tidak dijamia. Sasaran empuknya adalah orang-orang ini yang berjamaah, tidak mau dijamiahkan. Kalau menurut saya, kalau menggunakan konsep usul fikih, mimbabi mana yang timur wajib, illa bi NU fahuwa wajib. Menurut saya, al-amru bisyai' amrun biwasaili. Jika perintah mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sebuah kewajiban, maka wasail yang mendatangkan mempertahankan akidah hukumnya menjadi wajib. Saya tantang selain Jamiah Nahdlatul Ulama, apalagi yang mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sok, sahab. Saya tantang siapa yang berani dan siap mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah non Nahdlatul Ulama. Asli loh. Saya tantang, nggak ada sehebat, sekuat, sepengalaman Jamiatul Akbar Nahdlatul Ulama. Dan tasfiyah ini yang harus kita pertahankan. Maka sering saya ungkapkan bahwa sukutin anil haq syaitonul akhras. Nah, orang NU sekarang itu, orang-orang dari Banser, dari Ansor sudah bukan lagi memahami secara makna mutasyabih dalam hadis Rasulullah. Harus sudah dimuhkamatkan. Jadi ketika Anda melihat man ra'a minkum munkaran, orang NU itu sudah ganti ngomongnya. Harus menggunakan balik iktibas atau menggunakan balik tauliyah. Balik tauliyah itu menurut Jawaban itu lafdzun fiha ma'nayan. Satu lafaz yang punya dua makna, al-qaribu wal ba'id. Wa yuqsadu biha al-ba'idu li qarinatin khafiyyah. Jadi kalau sudah melihat man ra'a minkum munkaran, bahasanya bukan man ra'a minkum munkaran hari ini untuk Bekasi, tapi man ra'a minkum wahabiyan falyughayyir biyadihi. Jadi konsepnya udah ke sana. Jadi Ansor dari Banser, dari pihak panjenengan Nahdlatul Ulama, jenengan harus sudah sing-singkan tangan bagi jenengan. Ghazwatul Fikr kerja. Lain gaji, ya lain. Untuk daerah Bekasi sudah datang Ghazwatul Fikr, perang pemikiran. Dulu kita menggunakan as-solukhiyah, menggunakan banadik, menggunakan saddas, menggunakan pistol. Itu adalah perang-perang yang zaman dahulu. Tapi di generasi 0, 5 adalah ini. Kalau Jati Asih tidak segera di cloning singa Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tidak bisa jamin saya bisa mawali di sini lagi tahun depan. Karena al-haqqu bila nizam yaklibuhul batil dinizam. Al-haqqu kita ganti dengan kalimat yang lebih ijaz, yang lebih ringkas. Al-haqqu bila nizam, al-enfu bila nizam yaklibuhul wahabi dinizam. Usah sopan-sopan nah. Man ra'a minkum munkaran sudah dispesifikkan bagaimananya menjadi man ra'a minkum wahabiyan, man ra'a minkum syi'atan, man ra'a minkum ahmadiyatan falyughayyir. Biar. Jadi yang harus kita omongin bukan Wahabi saja sebetulnya, tapi orang-orang NU yang punya kapasitas. Tapi dia itu harus ikut ditangkap. Kalau di kampung sini banyak tukang mabuk, kiai di sini tidak menasehati bab mabuk, tidak menyinggung bab mabuk, yang ditangkap bukan tukang mabuk semua loh menurut usul fikih. Kiai yang punya wewenang untuk menyampaikan haramnya mabuk tidak disampaikan, kiai itu ditangkap. Betul. Benar apa salah? Betul. Jangan ngomong. Wah, ini sakit menjadi asing kok mana lain. Isin-isinan. Dan tahadus binikmat. Saya mengatakan di sebuah kenikmatan. Saya orang pertama di Kabupaten Cianjur 2009. Dahulu
yang membakar pesantren Wahabi itu saya. Pada waktu itu tidak ada yang berani. Tahun 2009, kuing panggilan membakar. Hum la ya'lamu, aktharun nas la ya'lamu. Mereka semua tidak tahu bagaimana dhillul mudhillul wa abdurnya mereka. Saya paham betul. Saya punya selemari kitab. 32 juta saya belanja kitab. Semuanya Wahabi. Jadi ada yang ngaku Wahabi di Bekasi ini. Ayo, kalau kita Wahabi aja kuing. Saya lengkap dari mulai Majmu' Fatawa Ibnu Baz, Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, dari mulai Nawaqidul Islam, Ushul Tsalatsa, Ar-Rasail, Juz Amma Sulaiman Al-Asqar, Majmu' Fatawa Ibnu Baz, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Arkanul Islam, Shalih Fauzan Al-Fauzan, aja daiman kan. Apa kabeh di mana dalilnya anu ngomongkeun Allah ucap-ucapnya di atas, di mana dalilnya Allah bertangan itu, bagaimana dalilnya Allah berwajah itu, bagaimana pelaku maulid Nabi Muhammad SAW dengan pelaku zina nisbatnya, maka dosanya masih besar maulid Nabi ketimbang zina. Karena zina kita mengingkari itu adalah perbuatan dosa, tapi maulid mengiyahkan, menganggap ibadah maulid tersebut, menghadiri maulid Nabi, seluruh makanan ini adalah ahram minal khanazir, lebih haram daripada khinzir. Kurang ajar amat. Gitu aja mau tidak paras ya gimana? Kita ingin bersatu, kita ingin berjamiah, kita ingin Toto ayem gemah ripah jenar. Kalau manhaj al-mujassimah dibiarkan terus-terusan, wallahi hancur, disintegrasi, hancur, pecah jadi asal. Saya yakinkan. Jadi wiswayae panjenengan Mbak, jangan takut. Bener kok takut menurut kok dia ini. Jadi saya kalau sudah berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bukan orang Jati Asih, tapi kalau sudah berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesepuh Bekasi semua dia bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau saya sudah ngomong Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya pribumi. Dan Anda yang ahli lahir dari Bekasi, lahir dari sini, tetapi haram maulid, haram rajaban, haram tawasulan, haram tahlilan, haram istighosahan, kalian adalah pendatang secara manhaj. Wih, magis gitu pangkat kita. Ada galak sedikit gitu. Bodoh lah. Sebab ayah warkosnya kena bager gitu, cukuran Sunda aman. Cukuran Sunda Cianjur gitu saya. Kami Cianjur Banten, apa bahasa Banten namanya? Rada pantas sama kuban kan dia ngaji aja. Ku abah mana? Usaha di Pandeglang usaha. Pantas kamu ku bahasa Banten. Dia ngejar dompet itu dikadekan ku sirah dia gitu. Usaha Banten teh apa gitu. Ayo bangkit jenengan demi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan totalitas dalam kemanhajan ini adalah ujrohnya besar sekali, fadilahnya besar sekali. Itu secara tasbiyah. Kalau secara tanwi ya boleh kita mengadopsi hal baru. Makanya konsep kita al-muhafadzatu alal qadim shalih wal akhdhu bil jadid al aslah. Jadi kita siap mempertahankan hal-hal yang memang sudah terdahulu kita, dan kita siap juga menerima hal baru. Kita menggeserkan konsep pergerakan, baik itu harakah, baik secara fikr. Kita persiapkan pergerakan yang dahsyat. Dan alhamdulillah saya kesini juga didoakan, diberkahi lah, alhamdulillah, bersama guru saya tercinta dari Cianjur juga, Sayyid Fauji. Beliau dari Terah keluarga besar Wali Songo. Alhamdulillah Terah baginda Nabi besar Muhammad SAW juga. Konsepnya ada beda, mancungnya ada beda. Alhamdulillah bisa hadir juga di sini. Sengaja kemana-mana simkuring ayo nama jadi jawai kita. Alhamdulillah doakan sih sehat selalu. Amin, amin. Juga sekali lagi mungkin ini prolog saya, merek provokasi gitu karena ada panasnya saya nanti kali celina. Biar agak panas gitu, nanti ada interaksi tanya jawab tentang masalah keilmuan itu sendiri. Jadi sekali lagi, kalau tidak segera membuat konsep, kita tidak galak kepada mereka. Jamaah kita habis oleh mereka. Itu permasalahannya. Kalau dia bawa jamaah dari mana, dari Amerika mau dari Jerman itu terserah. Tapi mereka menggerogoti jamaah kita habis oleh mereka. Bagaimana begitu tawasulan, dulunya senang tawasul, sekarang berhenti. Habis jamaah kita kalau kita masih terus diam.
dan ini tidak bisa dibiarkan. Bekasi, setelah saya melihat dan cek recek dari kantor kami di Generasi Muda Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Bekasi masuk zona merah. Zona merah tentang akidah. Namun seiring dengan itu semua, Nahdlatul Ulama terpesat itu adalah Bekasi. Alhamdulillah. Cianjur dan memiliki NKN Wanan kaderisasi dia. Namun Bekasi ini sendiri Wahabi Ngakuatan juga Nahdlatul Ulama ikut mengkader. Jadi NU itu bukan saja mengkader, satu lagi yang belum mengkanter dan mengkater. Etak saya mengkader sudah ada. Itu kuantitas, Nanti secara khususnya itu ada khususnya tentang KNU-an menjadi panglima NU. Untuk Jati Asih ini saya minta 5 orang saja, saya brainwash secara KNU-an akan kugoncangkan Jati Asih. Masa nggak bisa itu? Soekarno kan rodo sangar, 10 pemuda tak goncang dia. Saya minta 5 pemuda. Masa nggak bisa goncang Jati Asih? Kembali ke manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak sedang menghajar mereka, tapi kita sedang mengembalikan mereka ke jalur manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi biar kembali lagi ke sana. Dan kembali lagi kita ke manhaj yang benar sesuai dengan ma'ana ashari, masuk pada kategori manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin lebih banyak di pertanyaan audiensi itu jauh lebih baik mungkin, karena tadi saya ngeri banget MC mau bertanya sebanyak-banyaknya. Ngeri aku itu. Nek bisa jawab tak jawab, nggak bisa jawab saya PR-kan. Mungkin dari saya sebagai prolog, karena nanti lebih baik lewat interaktif aja, yang pertanyaannya lebih hidup. Demikian dari Al-Fakir, diteruskan kepada sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Kiai yang telah buka materi kita malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya mungkin angkat tangan terlebih dahulu. Baik, sesi yang ketiga bertanya dulu ya. 3 pertanyaan dulu.